Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kak Citra Aprilia Putri dan yang terhormat Kak Yosafat Cornelius Purnomo, serta teman-teman yang hari ini telah mengikuti webinar di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di siang hari ini, melaksanakan webinar yang diisi oleh narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Nah, walaupun sekarang ini kita webinar dengan daring, semoga di webinar kali ini kita bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di webinar kita kali ini. Nah, acara webinar kali ini merupakan acara webinar bagian dari tugas materi publik, yaitu webinar yang mengusung tema literasi pajak milenial dan kebijakan pajak terkait COVID-19. Berikut saya bacakan susunan acara untuk webinar siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan saya pimpin sendiri. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita langsung oleh Kak Desi Amalita Sari. Kepada Kak Desi, saya persilahkan untuk mengambil alih. Ya, terima kasih Kak Faiza atas waktunya. Baik, izinkanlah saya, Desi Amalita Sari, selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi siang hari ini terkait literasi pajak milenial dan kebijakan pajak terkait COVID-19. Penyampaian materi akan dibagi menjadi dua tema, di mana masing-masing tema akan disampaikan oleh satu narasumber. Tema yang pertama yaitu terkait literasi pajak milenial, yaitu kebijakan pajak terkait COVID-19. Setelah penyampaian materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab akan berlangsung dengan 3 pertanyaan dari para peserta. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Tema pertama terkait literasi pajak akan disampaikan oleh Kak Citra Aprilia. Kak Citra Aprilia merupakan salah satu mahasiswi PKN STAN semester 5 yang berasal dari DKI Jakarta. Kepada Kak Citra, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aprilia Putri, salah satu narasumber kita jalankan kali ini. Bisa dipasang PPT-nya. Nah, untuk pertama-tama, yang akan saya jelaskan adalah literasi pajak milenial di tengah pandemi COVID-19. Nah, lanjut. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Pertama-tama, sebelum kita tahu kenapa kita harus bayar pajak, kita harus tahu dulu pajak itu apa. Bisa dilanjut? Definisi pajak diatur oleh undang-undang, tepatnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pada pasal 23A Undang-Undang tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita bahwa pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Kemudian juga
Imbalan yang kita terima tidak langsung bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Sistem perpajakan Indonesia sendiri cenderung menganut keadilan vertikal, sesuai dengan fungsi redistribusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan agar mereka yang terpuruk tidak menjadi semakin terpuruk. Nah, itu kita sudah dapat satu alasan kenapa kita harus bayar pajak, yaitu karena pajak diwajibkan oleh undang-undang. Dan jika kita melanggar, maka akan ada konsekuensi berupa sanksi, baik sanksi administrasi yang membuat kita harus bayar lebih besar, bahkan sanksi pidana seperti penjara. Tapi jangan berprasangka buruk dulu sama negara. Hal ini dilakukan oleh pemerintah demi memajukan dan menjaga kelangsungan negara kita. Pemerintah juga sudah memikirkan tanggungan besar pajak yang sekiranya tidak memberatkan rakyat. Begitu juga dengan kemudahan dalam pengurusannya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke overview perpajakan di Indonesia. Yuk, lanjut. Pertama, fungsi pajak. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, selanjutnya ini kita bahas satu-satu nih, ada 4 kan, ada fungsi budgeter, ada fungsi reguleren, ada fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Pertama dari fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat pajak. Ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk biaya pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dari dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Pembangunan yang semakin meningkat ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka mengirim penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitasi keringanan. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dan yang ketiga ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lanjut. Ini adalah salah satu bukti implementasi fungsi budgeter pada poster APBN 2020. Bisa dilihat dalam gambar kalau belanja negara sebesar 2.540,4 ini miliar harusnya ini. Dan ya, selain sebagainya ada pada gambar ya, bisa kita lihat sendiri, seperti penerimaan pajaknya ada, PNBP-nya ada, hibahnya ada, pendapatan negaranya ada, dan itu harus setimpang dengan belanja negara, belanja pemerintah pusat, dan TKDD. Itu juga ada keterangan defisit atau pembiayaan, dan persen terhadap PDB. Bisa dilanjut? Nah, di sini kita juga bisa lihat nih tingkat penganggurannya. Dari 4,8% jadi 5,0%, dan tingkat kemiskinan dari 8,5 menjadi 9%.
Gini rasio atau indeksnya itu sekitar 0,375 menjadi 0,38 dan indeks pembangunan manusianya sebesar 72,51. Lanjut. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu dapat tergantung menurut dapat dari lembaganya, dapat dari sifatnya, dan dapat dari pajak langsung tidak langsungnya. Nah, pertama kita lihat dulu dari lembaga pemungutnya. Pajak menurut lembaga pemungut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang di bawah naungan Kementerian Keuangan, dan yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dan ada pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya juga dibagi dua, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk perbedaannya, pajak subjektif adalah pajak yang bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Jadi pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sementara bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dikenakan wajib pajak dengan Indonesia. Contohnya, jika WNA tersebut memiliki usaha di Indonesia, maka akan dikenakan wajib pajak. Contoh, pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif itu pajak yang bersifat kebendaan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya, pajak objektif dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sesuai memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa golongan warga negara Indonesia yang terkena wajib pajak jenis ini. Pertama, mereka menggunakan benda atau alat yang menurut ketentuan dikenai pajak. Yang kedua, pajak yang diambil terkait kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah, dan pemakaiannya. Dan yang terakhir, jika seseorang melakukan pemindahan harta dari Indonesia ke negara lain, maka aktivitas tersebut akan dikenai wajib pajak. Untuk contohnya, pajak objektif sendiri itu ada PPN atau pajak tambah nilai, PBB, pajak bumi dan bangunan, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ada jenis pajak menurut golongannya. Pengelompokan jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung, itu adalah jenis pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dialihkan ke pihak lain. Salah satu contohnya itu PPh dan PBB serta pajak kendaraan bermotor. Terus ada juga pajak tidak langsung. Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser ke pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya itu tidak harus wajib pajak yang bersangkutan, bisa jadi dengan pihak lain yang diserahkan untuk membayar pajak. Ada 3 unsur untuk mengalihkan pajak tidak langsung. Yang pertama, penanggungan jawab pajak, yaitu orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Yang kedua, penanggungan pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Yang ketiga, pemikul beban pajak yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak. Pajak yang termasuk dalam pajak tidak langsung ini seperti PPN, pajak biaya masuk, dan pajak ekspor. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negaranya. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak.
Bisa lanjut? Oke, kita lanjut dulu ke pajak pusat dan pajak daerah ya. Jenis-jenis pajak pusat yaitu yang pertama ada PPh, yang kedua ada PPN, yang ketiga ada PPNBM, yang keempat ada PBB P3L, yang kelima ada Bea Materai. Lanjut, sementara untuk pajak daerah, pajak daerah itu ada dibagi dua, yaitu pajak provinsi dan kabupaten dan kota. Yang pertama pajak provinsi. Pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, serta untuk pajak kota dan kabupaten ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau P2, dan terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bisa dilanjut? Nah, untuk sistem pemungutan pajak, di Indonesia ini berlaku 3 sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama self-assessment system, yang kedua official assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Pertama-tama kita jabarkan dulu ya, yang pertama itu ada pajak. Yang pertama ada self-assessment system. Itu merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besar pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajaknya yang harus berperan aktif dalam menghitung, membayar, melaporkan besar pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk melakukan sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya, jenis pajak PPN, PPh, sistem pemungutan pajak yang satu ini merupakan mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun terdapat konsekuensi dalam hal pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besar pajak terhutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetor pajak sekecil mungkin. Nah, ciri-ciri self-assessment itu yang pertama, penentuan besar pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Dan yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali telat bayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang harus wajib pajak bayar namun tidak dibayarkan. Yang ketiga, ada official assessment system. Official assessment system itu pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besar pajak terhutang pada fiskus atau aparatur pajak sebagai pemungut pajaknya. Yang berarti sebagai calon fiskus, kita yang akan menghitung pajaknya si WP tersebut. Nah, dalam hal ini, sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau sejenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terhutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terhutang, melainkan cukup bayar PBB-nya saja berdasarkan yang ada di SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Nah, ciri-ciri official assessment itu apa? Yang pertama adalah besarnya pajak terhutang dihitung oleh petugas pajaknya. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Pajak terhutang adalah ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Dan yang terakhir ada withholding system. Pada withholding system ini, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan merupakan aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah
pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada quotes dari Mbak Najwa Shihab. Negeri ini seharusnya seperti rahim ibu. Di rahim ibu, sel-sel yang tadinya rapuh saling bersatu, saling menguatkan, dari mulai hanya satu sel menjadi jutaan sel, sampai akhirnya menjadi bentuk manusia dan ditiupkan ruh. Jadi rahim ibu itu ada yang tadinya lemah menjadi kuat, dan negeri itu harusnya seperti itu. Yang lemah dikuatkan, yang kuat tidak semena-mena. Ini adalah penggambaran negeri seperti rahim, di mana ada optimisme, ada semangat, ada doa, ada harapan, ada yang tadinya tercerai-berai jadi satu, dan keajaiban. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Citra atas materi yang telah disampaikan. Dari pemaparan yang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak sendiri memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi budgeter, fungsi reguleren, fungsi retribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, dari kesimpulan tersebut, dapat kita ambil salah satu kesimpulan mengenai alasan kenapa kita harus membayar pajak, yaitu karena pajak diwajibkan oleh undang-undang. Jika tidak membayar pajak atau kita melanggar, maka akan ada sanksi atau kontribusi yang harus kita dapatkan. Tapi bukan berarti kita bisa berprasangka buruk kepada pemerintah terkait pemaksaan pajak. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan oleh Kak Yosa terkait kebijakan pajak di masa pandemi COVID-19. Kemudian, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu kebijakan pajak terkait COVID-19 yang akan disampaikan oleh Kak Yosafat Cornelius. Kak Yosafat Cornelius merupakan salah satu mahasiswa di PKN STAN tingkat akhir. Beliau berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Kepada Kak Yosa, kami silakan. Terima kasih ya Kak Desi atas kesempatannya. Tadi pemaparan yang sangat bagus dan komprehensif sekali ya tadi dari Kak Citra. Nah, jadi gimana nih kalian? Apakah kalian sudah tergambar nggak ini sama sistem perpajakan di Indonesia kayak gimana? Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pajak terkait dengan isu yang sedang melanda kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita tahu pandemi COVID-19 ini telah merubah berbagai aspek dalam kehidupan kita ya. Kita dituntut untuk menjadi adaptif terhadap segala perubahan, termasuk perubahan-perubahan misalnya kayak pada sektor pendidikan, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran online. Nah, kemudian tantangan pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh kita saja, melainkan juga negara. Di sini negara dituntut untuk dapat memulihkan perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, pertama-tama kita lanjut slide-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, di sini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 5 aspek yang terdampak
oleh pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, aspek pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020. Padahal ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya berada di kisaran sekitar 5,3%. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu tentang bertambahnya jumlah PHK. Nah, bertambahnya jumlah PHK di sini memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun menjadi 2,97%. Nah, di sini jumlah PHK menurut statistik diperkirakan sekitar 1,7 juta pekerja formal dan informal dirumahkan dan terkena PHK. Nah, akibat dari PHK tersebut, maka tentunya angka kemiskinan semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin yang dari awalnya 24,79 juta jiwa, di sini meningkat menjadi 26,42 juta jiwa. Nah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah pelemahan nilai rupiah. Terakhir yaitu sejumlah pusat kegiatan ekonomi ditutup. Nah, next. Nah, sedangkan menurut pernyataan Direktur Jenderal Pajak, di sini terdapat 3 dampak besar COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu daya beli yang menurun. Hal ini tadi sudah saya paparkan sedikit, yaitu karena terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Di mana di sini pada era COVID-19 masyarakat diwajibkan untuk menerapkan social distancing dan juga untuk menahan diri untuk berpergian dari luar rumah. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan daya beli menurun khususnya untuk sektor-sektor hiburan. Nah, kemudian yang kedua yaitu investasi yang melemah. Nah, di sini investasi yang melemah diakibatkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh COVID-19. Di sini investor memiliki keraguan untuk memulai usaha di Indonesia dikarenakan karena tadi karena daya beli menurun. Oleh karena itu membuat investor ragu untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nilai ekspor yang turun. Next, selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa dasar hukum yang menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sektor perpajakan pada era pandemi COVID-19. Nah, next. Nah, yang pertama terdapat PMK 110 nomor 03 tahun 2020. Nah, PMK ini mengatur tentang insentif yang diberikan pemerintah atas sektor usaha yang terdampak oleh COVID-19. Mulai dari yang pertama yaitu PPh pasal 21 di sini berbicara mengenai penghasilan yang diperoleh oleh pegawai. Nah, di sini untuk dapat memperoleh insentif ini sebenarnya syarat yang ditetapkan oleh pemerintah itu cukup mudah, yaitu pegawai tersebut bekerja pada salah satu perusahaan yang termasuk klasifikasi perusahaan yang pegawainya dapat menerima insentif. Nah, dan jumlah klasifikasi tersebut berjumlah sekitar 700 jenis klasifikasi usaha. Oleh karena itu cukup luas sehingga bisa dikatakan insentif ini berlaku untuk semua pegawai. Dan juga insentif ini juga memiliki syarat batasan maksimal yaitu 200 juta. Sehingga memang insentif ini itu memang tepat guna. Jadi memang diperuntukkan bagi mereka yang sekiranya akan mengalami atau berpotensi mengalami kesulitan ekonomi pada pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian insentif pajak UMKM.
Nah, UMKM sendiri ini kan intinya bisa dikatakan wajib pajak dalam negeri usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar atau 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan. Nah, sektor-sektor usaha di Indonesia di sini pada saat ini dipenuhi oleh UMKM. Nah, oleh karena itu, karena UMKM sendiri singkatannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, maka insentif ini tepat guna juga. Nah, kemudian untuk insentif PPh pasal 22 ini terkait dengan impor, kemudian insentif angsuran PPh pasal 25, nah ini terkait dengan angsuran pajak tahunan dan juga insentif PPN. Nah, insentif-insentif ini semuanya ini salah satunya juga diperuntukkan untuk pegawai-pegawai yang bekerja pada perusahaan ekspor. Nah, oleh karena itu ini sesuai ya dengan program pemerintah untuk menanggulangi salah satu dampak terbesar tadi, yaitu penurunan nilai ekspor. Next. Nah, selanjutnya PMK 239 tahun 2020 ini berbicara mengenai insentif perpajakan untuk sektor kesehatan. Nah, yang dapat menerima insentif ini yaitu instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan juga pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah maupun rumah sakit rujukan untuk menangani penyakit COVID. Nah, kemudian untuk objeknya, ya di sini adalah alat-alat kesehatan yang terkait dengan COVID-19, yaitu obat, vaksin, alat perlengkapan diri, peralatan pendeteksi ya, kemudian peralatan laboratorium, dan juga perawatan untuk pasien dan pendukung lainnya. Ini dibebaskan dari PPh pasal 21, 22, 23, dan PPh pasal 22 impor dan PPN. Jadi tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di sini mendapatkan insentif untuk bebas pajak penghasilan. Next. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Nah, peraturan pemerintah tahun 2029 tahun 2020 ini berbicara mengenai insentif pajak penghasilan lainnya. Yang pertama ada insentif biaya untuk biaya produksi alat kesehatan. Jadi semisal ada perusahaan yang menjual misalnya masker, nah di situ akan diberikan insentif biaya. Berapa besar insentif biayanya? Nah, diatur dapat diberikan insentif tambahan biaya 30%. Jadi misalnya kalau WP ini menjual masker dengan harga 100 juta, kemudian harga pokok penjualan dari masker itu adalah 70 juta. Nah, di sini WP tersebut dapat menambahkan jumlah harga pokok penjualannya sebesar 130%, sehingga menjadi 91 juta. Oleh karena itu, pajak yang dibayar juga akan lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua ada sumbangan COVID-19 yang dapat mengurangi dasar pengenaan pajak. Nah, kan untuk menghitung dasar pengenaan pajak di sini kita dapat mengurangi biaya. Salah satunya yaitu biaya sumbangan. Nah, Undang-Undang PPh sendiri mengatur jenis-jenis sumbangan yang dapat diperlakukan sebagai biaya. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 29 ini ditetapkan bahwa sumbangan COVID-19 dapat dilakukan sebagai biaya untuk mengurangi besaran dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tambahan penghasilan nakes tidak dikenai pajak. Nah, untuk sekedar info, tenaga kesehatan itu mendapatkan insentif honor lebih dari pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini. Nah, atas tunjangan lebih itu tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian sewa tanah dan bangunan terkait fasilitas dikenai tarif 0%. Nah, maksudnya di sini itu
ketika kita menyewakan tanah atau bangunan kita kepada misalnya rumah sakit atau instansi pemerintah yang bekerja untuk menangani COVID. Nah, di situ kan kita mendapatkan penghasilan dari pemerintah. Nah, seharusnya kita dipotong pajak. Nah, karena berlakunya PP 29 tahun 2020 ini, maka kita tidak perlu untuk dipotong pajak. Next. Selanjutnya bisa next. Nah, yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan tambahan kebijakan untuk program pemulihan ekonomi nasional kedepannya dalam bidang perpajakan. Nah, yang pertama terdapat penurunan tarif BP Badan dalam negeri dan juga PUT. Penurunan tarif BP Badan dan juga PUT di sini dilakukan secara bertahap dan juga memiliki persyaratan bahwa wajib pajak badan dan PUT di sini menjadikan dirinya perusahaan yang go public atau menjualkan sahamnya di publik. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendobrak investasi dalam negeri agar orang-orang kembali ingin untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, perusahaan-perusahaan digital dari luar negeri yang selama ini tidak dapat dikenai pajak oleh Indonesia dikarenakan tidak ada kehadiran fisik di Indonesia. Nah, di sini pemerintah memerintahkan perusahaan-perusahaan ini untuk menunjuk perwakilan di Indonesia untuk menyetorkan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dapat perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Nah, kesimpulannya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif kebijakan di bidang perpajakan untuk menanggulangi dampak COVID-19 demi memulihkan ekonomi nasional. Nah, sekarang saatnya kita turut ikut membantu pemerintah dengan melakukan social distancing, kemudian melaksanakan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini bisa selesai dan kita semua dapat kembali ke situasi sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yosafat atas materi yang telah disampaikan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Yosa, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif kebijakan di bidang perpajakan untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 demi memulihkan ekonomi nasional. Selain itu, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu terkait Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penurunan tarif wajib pajak badan dalam negeri dan PUT. Selain itu, terkait dengan PP 29 Tahun 2020, yaitu insentif biaya untuk wajib pajak produksi alat kesehatan. Demikian pemaparan materi dari kedua narasumber. Acara selanjutnya yaitu kita berdiskusi dengan narasumber. Untuk peserta yang akan bertanya, bisa langsung menyalakan mic-nya dan langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Sesi tanya-jawab ini nanti akan ada 3 peserta yang bertanya. Kemudian jika masih ada waktu yang tersisa, kita akan menggunakan waktunya untuk berdiskusi kembali. Baik, langsung saja kita mulai terkait dengan sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti saya akan panggil untuk menanyakan langsung kepada narasumber.
Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya. Ya, kepada Kak Niputu Prapti Sukma, saya silahkan untuk bertanya. Baik, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, Kak. Apa sih akibatnya kalau misalkan kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Terima kasih, Kak. Iya. Dulu pertanyaannya ya, Kak. Kemudian peserta yang ingin bertanya, silahkan. Kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, biar nanti narasumber langsung menjawab sekaligus. Masih saya mau bertanya. Silahkan. Kenapa ya pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak? Apa kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional? Ya, pertanyaannya sudah saya catat ya, Kak Rizky. Saya persilakan satu peserta lagi untuk bertanya, agar nanti kita bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Ya, ternyata di kolom chat sudah ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan dari Kak Jessica kepada Kak Citra. Kan banyak ya teman-teman aku yang punya kerja sampingan jadi guru les. Nah, penghasilan dari les itu kan cuma dikit kan ya, Kak? Nah, apakah dari penghasilan tersebut saya wajib melaporkannya, Kak? Ya, sudah ada 3 pertanyaan dari peserta. Bagi para narasumber, dipersilahkan untuk menjawab. Kita mulai dulu dengan Kak Citra terkait dengan literasi pajak. Pertanyaan pertama tadi muncul dari Niputu Prapti Sukma. Apa sih akibat kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Silahkan, Kak. Ya, Citra jadi tentunya menjawab. pasti ada konsekuensinya nih yang harus ditanggung oleh teman-teman semua. Yang pertama, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan. Yang kedua, dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 untuk SPT tahunan yang terlambat atau tidak disampaikan. Yang ketiga, jika sengaja tak menyampaikan SPT tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi, teman-teman kalau nanti udah punya kewajiban perpajakan untuk membayar pajak, yang bayar itu buat kemakmuran negara kita loh. Jadi kita bakal menikmatinya juga. Orang bijak taat bayar pajak. Ya, itu. Ya, terima kasih Kak Citra atas jawabannya. Bagaimana Kak Prapti? Diterima atau ada pertanyaan lebih lanjut? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang kedua tadi dari Kak. Pertanyaannya yaitu, kenapa pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak? Apa kaitan pajak dengan pemulihan ekonomi nasional? Silahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rizky. Ya, terima kasih Pak Desi. Pertanyaannya apa kaitan dari insentif pajak dalam rangka untuk menanggulangi dampak COVID-19 ya, untuk memulihkan ekonomi nasional ya. Nah, sebenarnya sudah jelas insentif pajak di sini. Artinya kan wajib pajak tidak diwajibkan untuk membayar
beban pajak. Nah, oleh karena wajib pajak tidak diwajibkan untuk membayarkan beban pajak, oleh karena itu uang dari wajib pajak dapat disalurkan ke hal-hal lainnya. Nah, oleh karena itu hal ini dapat mendorong investasi nasional. Nah, sepertinya cukup. Ya, terima kasih Kak Yosa untuk jawabannya. Bagaimana Kak Rizky? Apakah jawabannya bisa diterima atau ada tanggapan lebih lanjut? Baik, bisa diterima. Ya, terima kasih Kak. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Dari Kak Jessica kepada Kak Citra. Kan banyak ya teman-teman aku yang punya kerja sampingan jadi guru les. Nah, penghasilan dari les itu kan cuma dikit kan ya Kak? Nah, apakah dari penghasilan tersebut saya wajib melaporkannya ya Kak? Silahkan Kak, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Jessica. Baik. Nah, jika wajib pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, tetapi memiliki NPWP, maka tetap harus melaporkan SPT tahunan. Namun, jika tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, wajib pajak boleh mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif. Nah, wajib pajak non-efektif itu apa? Itu adalah status di mana wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Itu dia, Pak, dapat dimengerti? Ya, terima kasih kepada Kak Citra dan para peserta yang telah mengajukan tanya jawab di sesi diskusi kali ini. Saya rasa waktu kita sudah sangat mepet. Mungkin lebih baik kita akhiri diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam memandu jalannya diskusi. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Faiza selaku MC dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Desi. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Citra dan Kak Yosa, yang telah memberikan materi di acara webinar siang hari ini. Dan juga buat teman-teman semua yang udah ikut dari awal sampai akhir dan udah memberikan pertanyaan. Semoga dari webinar ini kita mendapatkan ilmu yang semoga aja bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Saya Faiza Putri Suyaningtia selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.